Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya datang dari Provinsi Banten gitu ya. Jadi hari ini pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan seleksi kompetensi bagi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang melamar sebagai P3K untuk tahap pertama. Dan seleksi kompetensi teknis untuk para P3K ini berlangsung selama 7 hari ya, khususnya untuk Provinsi Banten ini. Dan ada sekitar 1.500-an guru honorer atau tenaga non ASN di Provinsi Banten yang tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi. Loh, kenapa? Jadi mereka, para guru ini merupakan guru yang masuk kategori pelamar prioritas. Pelamar prioritas adalah mereka, para guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K di tahun 2021, tetapi belum pernah dinyatakan lolos sebagai P3K. Jadi mereka tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi. Mereka menggunakan nilai seleksi P3K tahun 2021 dan pasti diterima gitu ya, karena mereka merupakan prioritas nomor 1. Dan hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 348 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan ribuan pelamar P3K 2024 ya, di Provinsi Banten yang tidak perlu lagi mengikuti seleksi kompetensi atau tes kompetensi. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya ribuan pelamar P3K 2024 tahap 1 tidak perlu ikut tes kompetensi. Kita coba bacakan ya. Sebanyak 9.591 peserta seleksi P3K 2024 tahap 1 di lingkup Pemprov Banten mengikuti tes kompetensi. Tes kompetensi seleksi calon P3K Banten dilaksanakan selama 7 hari, yakni 3-10 Desember 2024 di Graha Pena Radar Banten. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Nana Supiana dalam keterangannya mengatakan jumlah peserta tersebut termasuk diantaranya 6 penyandang disabilitas. Total peserta yang mengikuti tes kompetensi sebanyak 9.591 peserta, termasuk 6 peserta disabilitas. Dari jumlah yang lolos tes administrasi sebelumnya 11.131 peserta, ujar Nana di Serang Rabu 4 Desember 2024. Adapun jumlah itu berkurang karena sebanyak 1.540 peserta masuk prioritas 1 kategori guru dan tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi. Dalam tes seleksi kompetensi ini, para peserta diberikan waktu 120 menit untuk mengerjakan soal di masing-masing komputer yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk peserta disabilitas menggunakan sensorik netra dengan durasi waktu 150 menit, ujarnya. Total soal yang harus dijawab oleh para peserta sebanyak 90, yang terdiri dari kategori pengetahuan soal teknis sebanyak 45 butir, manajerial 25 butir, dan sosial kultural 20 butir. Adapun untuk bobot nilai berdasarkan peraturan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, total skor pada tes seleksi kompetensi ini sebesar 100 dengan nilai kumulatif paling tinggi 445, kata dia. Secara teknis, pada hari pertama, tes dibagi menjadi 2 sesi dengan 450 peserta pada sesi pertama dan 500 peserta pada sesi kedua. Untuk hari berikutnya, seleksi akan dilaksanakan dalam 3 sesi per hari, masing-masing dengan 500 peserta. Nana mengungkapkan bahwa regulasi dari Kemenpan RB dan BKN masih ditunggu untuk sistem penilaian. Selanjutnya, namun prioritas penilaian seleksi P3K akan diberikan berdasarkan
rumpun lamaran dan masa kerja. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan ribuan pelamar P3K 2024 di Pemprov Banten yang tidak perlu lagi mengikuti seleksi kompetensi karena memang sesuai dengan aturan bagi guru yang masuk sebagai pelamar prioritas. Artinya mereka para guru yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 dan sudah lolos passing grade tetapi belum pernah dinyatakan diterima sebagai P3K, mereka saat ini di tahun 2024 tidak perlu lagi mengikuti seleksi kompetensi. Mereka menggunakan nilai seleksi P3K di tahun 2021 dan paling diprioritaskan untuk diterima sebagai P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.